Sudah pernah mendengar blended learning? Yaitu sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri. Yaitu 1. Pembelajaran asinkron, 2. Pembelajaran sinkron, ada modalitas program atau berbagai macam mata pelajaran, dan juga murid menjadi pelajar yang merdeka dalam belajar. Pembelajaran asinkron itu adalah pembelajaran yang dimana guru dan murid tidak terdapat dalam satu waktu atau satu tempat tertentu. Jadi tidak bersamaan waktunya. Misalnya jika memberikan tugas jam ini, maka bisa dikerjakan jam berapa, nanti dikumpulkan jam berapa. Itu termasuk pembelajaran yang asinkron. Nah, kemudian dipadukan lagi dengan pembelajaran sinkronus. Sinkronus atau sinkron itu pembelajaran yang melibatkan guru dan murid dalam waktu yang bersamaan. Ada gurunya, ada siswanya, ada saling interaksi di dalamnya, berarti disebut dengan sinkron. Nah, asinkron dan sinkron itu bisa daring dan luring. Tidak selalu bahwa yang sinkron itu luring dan yang asinkron itu daring, tidak. Asinkron bisa daring, bisa luring. Demikian juga yang sinkron bisa daring, bisa luring. Kalau daring itu pakai jaringan, kalau luring tanpa jaringan. Itu beberapa hal tentang pembelajaran blended learning. Ada memenuhi ciri, ada sinkronusnya, ada pembelajaran yang mata pelajarannya berbagai mata pelajaran, dan juga siswanya merdeka dalam belajar, tidak dibatasi. Harus punya satu keinginan bahwa siswa harus begini, tidak, tapi mereka merdeka dalam belajar. Lanjut. Sekarang penerapan kelas campurannya. Bagaimana dalam memilih pembelajaran campuran itu? 1. Tentunya adalah kebutuhan belajar muridnya harus diidentifikasi. Oh, muridku ini maunya begini. Oh, maka saya harus menerapkan kelas campuran yang seperti ini. Saya harus menerapkan yang sinkronus dan yang asinkronus. Kemudian ada kemandirian belajarnya, ada tujuan pembelajarannya, ada karakteristik umpan baliknya, ada ketersediaan waktu untuk belajar. Jadi kita tidak memaksakan diri untuk siswa harus belajar jam segini, tidak. Kalau memang mereka terbatas waktu, maka diberi keleluasaan waktu. Penerapannya bagaimana? Tip praktis manajemen kelas campuran, yaitu bangun kesepakatan kelasnya. Jadi di dalam melakukan interaksi dengan siswa, bangun kesepakatan kelas. Anak-anak, hari ini kita sebaiknya bagaimana anak-anak? Nah, jadi ditawarkan kepada mereka. Mereka maunya apa? Jadi tidak selalu guru yang menjadi otoriter. Kelas harus begini, tidak. Tapi mereka kita ajak untuk bercurah pendapat tentang membangun kesepakatan kelas. Mulai dengan obrolan ringan, sesuatu yang menarik, mungkin berita-berita hangat, misalnya kejadian kecelakaan Vanessa Angel. Ya. Mereka mungkin tertarik, jadi mereka tidak langsung diajak untuk langsung masuk ke pembelajaran, tapi ajak obrolan ringan. Jadi tidak langsung masuk ke gigi 4, tapi mulai gigi 1 dulu, gigi 2 dulu, gigi 3, langsung digas. Harus optimalkan pilihan, artinya begini, mana yang sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih dioptimalkan, yang kurang dihindari. Kemudian ada durasi dan jeda. Artinya begini Bapak Ibu, dalam memberikan materi tidak selalu harus kenceng, lempeng, terus 20 menit ngoceh, terus tidak. Ada waktu jeda. Kalau 20 menit melakukan ceramah, maka harus ada jeda waktu 5 menit. Kalau 90 menit melakukan kegiatan, maka harus ada jeda 15 menit. Karena otak manusia juga kapasitasnya terbatas. Nah, itu harus ada jeda. Diselingi nyanyi atau diselingi kuis, diselingi sesuatu yang bisa membuat mereka nyaman. Terutama nanti kalau misalnya kita belajar lagi secara sinkronus dan asinkronus. Sekarang adalah mengenai kolaborasi dan dampak. Bapak Ibu, sesuai dengan perkembangan teknologi, maka pembelajaran itu tidak hanya terbatas di kelas saja. Bisa antar kelas, bisa antar sekolah, bisa antar wilayah. Karena ini sudah diterapkan tahun 2005, sudah diadakan penelitian tentang pelaksanaan kelas secara
kolaboratif, yaitu siswa di Jakarta bisa interaksi dengan siswa-siswa yang ada di Kalimantan yang sedang mengalami musibah kebakaran hutan. Mereka saling berinteraksi. Jadi Bapak Ibu bisa membangun kelas, tidak hanya kelas maya, kelas virtual, tidak hanya dengan teman satu kelas, tapi bisa dengan kelas-kelas yang lain, bisa dengan sekolah yang lain, bisa antar wilayah-wilayah lain yang punya teman, bisa saling kolaborasi. Karena seperti yang saya katakan bahwa sekarang ini adalah yang penting adalah gotong royong, tidak individualisme semata. Kesuksesan tidak kesuksesan individu, tapi kesuksesan adalah kesuksesan bersama. Nah, untuk itu maka bekerja sama bukan hanya dengan sesama teman sekelasnya, tapi dengan teman-teman yang lainnya, ya. Kemudian interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena ada yang menjadi pedoman. Kemudian mendorong motivasi dan semangat untuk kompetitif yang lebih baik. Kemudian mendapatkan sumber belajar yang lebih banyak. Tentunya dengan banyak interaksi dengan dunia luar akan menambah semakin banyak sumber belajarnya. Nah, ranah kolaborasinya itu kolaborasi sebagai kompetensi, kolaborasi sebagai aksi atau implementasi, dan kolaborasi sebagai model pembelajaran. Kemudian ada keterampilan abad 21 yang dirumuskan UNESCO, yaitu yang terdiri atas critical thinking atau berpikir kritis, communication, komunikasi, kreativitas, dan collaboration atau kolaborasi. 4C. Jadi 4C, critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Itu keterampilan abad 21 yang dirumuskan UNESCO. Ini kita jalin persahabatan mungkin dengan teman-teman kita di satu kecamatan. Satu waktu kita mengadakan webinar bersama atau interaksi dengan kelas. Kita ingin tahu kelas mereka dalam mengajar bagaimana. Anak-anak juga tahu tidak hanya diajar oleh bapak ibu gurunya, bagaimana kalau diajar oleh guru yang lain dengan menggunakan Zoom dan menggunakan Google Meet dan sebagainya. Keunggulan penerapan pelajaran kolaboratif itu bagaimana? Prestasinya lebih tinggi, pemahaman lebih mendalam, belajar lebih menyenangkan, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, meningkatkan sikap positif, meningkatkan harga diri, belajar secara inklusif, tidak eksklusif, jadi belajar bersama-sama dengan apapun latar belakang siswa, kemudian mereka saling memiliki dan mengembangkan keterampilan masa depan. Itu keunggulan untuk pembelajaran secara kolaboratif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya. Bapak Ibu, silakan. Iya Bu, silakan Bu. Untuk penerapan blended learning untuk saat ini, mungkin ada masukan atau contoh? Ya, untuk blended learning sekarang ini karena kita sudah mulai penerapan pembelajaran terbatas, tatap muka terbatas, maka untuk tugasnya bisa secara asinkron. Ya boleh Bu, secara asinkron boleh Bu. Jadi tidak hanya pembelajaran di dalam waktu di kelas sewaktu tatap muka saja, tapi Ibu bisa melakukan di kesepakatan anak-anak. Misalnya waktu ini jam ini anak-anak kita ada tugas lewat WA. Nah itu bisa dengan asinkron. Untuk teman-teman target ya bisa termasuk. Ya bisa, ya jadi untuk memenuhi target kurikulum bisa, tapi jangan sampai kita itu pembelajaran itu memenuhi target. Sekarang ini adalah kemampuan yang diukur siswa. Sampai sepiro mampu nih, tidak hanya sekedar mengejar target. Ya memang target kurikulum itu memang tuntutan, tapi pembelajaran sekarang ini mengedepankan masalah kemampuan atau kompetensi. Sudah ya Bapak Ibu? Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa menambah wawasan, menambah keilmuan kita, maju untuk kita bersama, dan slogan Bangsa Satu Bisa, inovatif, satu asa dapat tercapai. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.